Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang babysitter bernama Megan yang diminta untuk mengasuh anak di rumah keluarga Gambers. Namun saat tiba di sana, Megan tidak melihat adanya orang di dalam rumah keluarga tersebut. Lalu Megan menelpon ibunya untuk ngasih kabar kalau ia akan mengasuh anak hari ini. Tapi tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruang bawah. Karena penasaran, Megan pun mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Di tangga ia menemukan sebuah boneka yang sepertinya milik anak si pemilik rumah. Lalu di meja ia menemukan selembar foto keluarga Gambers yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak perempuan. Namun ada yang janggal di foto itu. Terlihat muka si tuan rumah dicoret menyilang, seperti ditandain gitu. Kemudian Megan melanjutkan mencari suara yang terdengar semakin mendekat. Dan ternyata suara itu berasal dari istri pemilik rumah yang dengan tega menghisap darah anaknya sendiri. Megan yang ketakutan segera berlari menuju ke lantai atas. Namun dari atas terlihat si tuan rumah dengan cepat mengunci pintu. Hingga ia pun tewas dimakan pemilik rumah yang telah kerasukan itu. Di pintu yang terkunci terukir sebuah simbol yang cukup aneh. 35 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang remaja bernama Ben yang kepalanya ditenggelamkan oleh seseorang. Ia pun tiba-tiba teringat semua kejadian yang ia alami dari 5 hari yang lalu. Berawal pada saat Ben akan menuju ke rumah ayahnya. Saat itu Ben sedang berada dalam masa sulit di mana ia harus menghadapi perceraian kedua orang tuanya. Hingga untuk sementara waktu ia akan tinggal bersama ayahnya yang bernama Liam. Saat di dalam bis ia bersebelahan dengan seorang nenek. Si nenek melihat tulisan di tangan Ben yang terluka. Lalu ia memuji kalau Ben adalah seniman yang baik. Tapi Ben tidak menanggapi nenek tua itu. Singkat cerita, saat tiba di rumah ayahnya, Ben tidak sengaja melihat foto dirinya bersama ayahnya yang dilipat. Hal itu dilakukan ayahnya dikarenakan di samping fotonya ada mantan istrinya, yaitu ibu dari Ben sendiri. Keesokan paginya Liam mengajak Ben untuk membantunya bekerja di dermaga kapal. Sebelum mereka berangkat, Ben sempat menanyakan tetangga ayahnya yang sedang bersantai di halaman rumah. Liam menjawab kalau wanita itu mungkin pendatang baru karena di sini memang ada banyak rumah untuk berlibur. Sesampainya di dermaga, Ben pun mulai membantu pekerjaan ayahnya. Di sana ia berkenalan dengan seorang pekerja bernama Mallory dan sedikit berbincang. Lalu ia mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan kabarnya. Ibunya juga menanyakan kabar Liam. Namun di saat yang bersamaan Ben tidak sengaja melihat ayahnya yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Dan tentu hal itu membuat Ben sedikit kecewa. Di sisi lain, tetangga Liam yang sempat Ben tanyakan tadi sedang mendaki bersama anaknya di tengah hutan. Diketahui wanita ini bernama Abby dan anaknya bernama Dylan. Saat itu mereka sedikit tersesat karena lupa menuju jalan pulang. Abby meminta anaknya menunggu sebentar karena ia ingin buang air. Dylan yang sedang menunggu memotret sebuah pohon. Dan di pohon itu terukir sebuah simbol yang sama persis seperti yang ada di pintu rumah keluarga Gambers 35 tahun yang lalu. Lalu terdengar suara ibunya yang memanggil dari lubang pohon dan menyuruh Dylan masuk ke dalam lubang itu. Come here, sweetheart. You're going to be in so much trouble if you don't get it. Do as I say, Dylan. Right now. Hampir saja Dylan mendekati lubang itu, tiba-tiba ibunya datang mengajaknya untuk pulang karena Abby sudah menemukan jalan keluar. Setibanya mereka di rumah, ada Ty, suami Abby yang baru pulang bersama anak sulung mereka. Ty menanyakan seekor rusa yang sudah mati di mobil Abby. Abby menjelaskan kalau rusa itu ia dapatkan di pinggir jalan ketika menuju pulang. Karena Abby merasa daging hewan itu enak, kemudian ia membawa rusa tersebut dan berniat untuk memasaknya. Lalu Abby mengajak Dylan untuk membersihkan perut rusa itu. Namun sebenarnya Abby tidak begitu tahu cara membersihkannya. Dan setelah nekat mencoba membelah perut rusa itu, isi perutnya jatuh ke tanah yang menyebabkan bau yang sangat menyengat. Karena tidak tahan dengan baunya, Abby tidak jadi memasak rusa itu dan membiarkannya begitu saja. Malam harinya di dalam perut rusa itu keluar sesosok makhluk aneh. Sosok itu keluar dengan merobek perut rusa itu dan perlahan merayap keluar. Ben yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas gentengnya. Ben yang penasaran kemudian keluar rumah untuk memeriksanya.
Namun setelah diperiksa, Ben tidak menemukan apapun. Lalu suara itu terdengar lagi dari arah kolong rumah Abby. Dan setelah diperiksa ternyata itu hanyalah seekor musang. Tapi Ben tidak sadar kalau ada makhluk hitam yang sedang memperhatikannya. Di keesokan paginya Abby mendengar ada suara aneh di kolong rumahnya. Ia juga merasa seperti sedang diperhatikan. Ia pun kembali ke dalam rumah karena anaknya tiba-tiba mengompol. Dan tanpa Abby sadar, tanaman di sekitar rumahnya tiba-tiba layu. That sounds fun. Di sisi lain terlihat Ben menghampiri Dylan yang sedang belajar perahu. Ben berpesan pada Dylan jika terjadi sesuatu di rumahnya tolong beritahu dia. Alright? Malam harinya Dylan terbangun karena mendengar suara berisik dari luar kamarnya. Dylan yang ketakutan numpang tidur di kamar ibunya. Beberapa saat kemudian setelah mereka tertidur, terlihat di layar monitor ada makhluk hitam sedang mengintai anak Abby. Tak lama anaknya menangis yang membuat Abby terbangun. Lalu di kamar anaknya, Abby mendapati jendela yang telah terbuka. Ia lalu membuka selimut anaknya dan kaget melihat anaknya berubah menjadi ranting pohon. Lalu tiba-tiba ada tangan yang menyeretnya hingga jatuh dan masuk ke kolong ranjang. Setelah diseret oleh makhluk misterius itu, Abby keluar dari rumahnya dengan menggendong anak bungsunya menuju ke dalam hutan. Sepertinya Abby sedang dalam pengaruh makhluk tersebut. Di rumah Ben marah kepada ayahnya karena Liam telah membawa wanita lain ke rumahnya. Kekasih ayahnya ini bernama Sarah. Sarah yang tidak ingin mereka berdua bertengkar memutuskan untuk pergi pulang saja. Pagi harinya, Abby yang kerasukan makhluk itu kembali pulang. Ia berjalan menghampiri Dylan yang sedang menonton TV. Lalu suaminya berpamitan untuk pergi keluar sebentar. Saat bermain, Dylan menyadari bahwa satu kelincinya telah hilang. Ia pun melapor pada ibunya. Namun Dylan dibuat ketakutan karena ibunya terlihat bertingkah sangat aneh. Malamnya Ben diantar Sarah pulang ke rumah karena Liam masih banyak pekerjaan. Dalam perjalanan mereka saling ngobrol satu sama lain. Ternyata Sarah tidak seburuk pemikirannya. Ben pun meminta maaf atas ucapannya kemarin. Deal. Sesampai di rumah, Ben kaget karena melihat Dylan berada di kamarnya. Dylan kabur dari rumah karena ketakutan melihat ibunya bertingkah aneh. Lalu terdengar suara Abby memanggil Dylan dari luar pintu. Ben meminta Dylan diam di kamarnya sedangkan dia yang akan menemui ibunya. Dari gerak-geriknya terlihat Abby sedang dalam pengaruh iblis. Dia mengancam jika Ben menyembunyikan Dylan darinya maka dia akan mematahkan tangan Ben yang satunya. Namun beruntung suaminya tiba-tiba datang menanyakan apa yang terjadi. Mendengar suara sang ayah, Dylan lalu keluar menemui ayahnya. Sebelum tidur, Dylan ngasih tahu ke ayahnya kalau ibunya bertingkah sangat aneh. Tapi Ty menanggapinya sambil bercanda saja. You should have seen her at Burning Man. Keesokan harinya saat di dermaga, Ben tidak melihat Dylan di tempat belajar perahu. Mengingat kejadian tadi malam, ia pun menjadi khawatir. Lalu pergi ke rumah Ty untuk menanyakan keberadaannya. Tapi anehnya saat ditanya, Ty bilang kalau dia tidak mempunyai anak. Bahkan dia juga tidak mengenal siapa itu Dylan. Ben yang bingung pun berusaha menjelaskan kalau Dylan yang tadi malam datang ke rumahnya. Tapi Ty tidak merasa kalau dia mempunyai anak. Lalu karena merasa terganggu, ia mengusir Ben dari rumahnya. Saat ingin beranjak pergi, Ben tidak sengaja menggeser keset. Dan di balik keset itu, Ben melihat sebuah simbol aneh di lantai rumah mereka. Setelah ditelusuri, ternyata simbol itu adalah simbol dari iblis kegelapan yang terlahir dari akar batu dan pohon. Iblis kegelapan suka memangsa dan mampu membuat orang melupakan semuanya. Mengetahui semua ini, Ben pun meminta Mallory datang ke rumah untuk menceritakan semuanya. Ia juga menaburkan garam di dalam rumah karena menurut info dari situs tersebut bahwa iblis kegelapan takut dengan garam. Kemudian mereka berdua mengintai aktivitas tetangganya itu. Dari jendela mereka melihat Abby keluar dari ruang bawah tanah sambil menyeret sebuah plastik hitam besar. Mereka curiga kalau ada sesuatu di dalam ruangan bawah tanah itu dan pikirnya mungkin saja Dylan berada di dalam sana. Kemudian Mallory berinisiatif membantu Ben dengan meletakkan sebuah kertas di depan pintu rumah Ty. Ty yang kebetulan berada di dalam rumah mengambil kertas itu. Dan setelah dilihat di kertas itu berisi gambar seorang penyihir dan kata-kata kami tahu apa yang ada di ruang bawah tanahmu. Ty yang penasaran pun menuju ke ruang bawah tanah. Tapi belum sempat ia membuka penutupnya, Abby datang menghampirinya. Lalu membisik sesuatu hingga membuatnya menjadi semakin terhipnotis. Telinga Ty juga tiba-tiba mengeluarkan darah.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian Ben pun memutuskan memasuki ruang bawah tanah tetangganya itu secara diam-diam. Di dalam ruangan itu, Ben menemukan sebuah tengkorak kepala rusa yang terpajang. Selain itu, ia juga melihat foto keluarga Abby, yang mana di foto itu terlihat bagian wajah suaminya dicoret menyilang. Ini sama persis seperti yang ada di foto keluarga Gambers 35 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, foto keluarga Mallory juga ada di sana. Bahkan wajah Mallory dan adiknya juga ditandai terkecuali ibunya. Your sister, she's after her. Where is Lily? Mengetahui Mallory dan adiknya dalam bahaya, Ben pun langsung segera pergi mencari keberadaan mereka dan menelpon Mallory untuk memberitahu kalau iblis kegelapan sedang mengincar Lily adiknya. Namun Mallory malah bertanya siapa itu Lily. Sudah bisa dipastikan bahwa Mallory sudah dalam pengaruh iblis tersebut hingga ia lupa dengan adiknya sendiri. Sesampainya di sana, Ben melihat Abby yang dalam pengaruh iblis itu menculik Lily dan membawanya ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang lagi, Ben pun segera mengejarnya. Ben berusaha menarik Lily keluar dari lubang pohon itu, namun sayangnya tangannya terlepas yang membuat kepalanya terkena batu hingga pingsan. Dan setelah tersadar, Ben memutuskan pulang ke rumah. Di rumah, Liam dan Sarah sedang berbicara dengan dua polisi. Polisi itu datang karena Ben dilaporkan telah merusak ruang bawah tanah tetangga mereka. Ben yang baru pulang pun langsung dimarahi oleh Liam. Ben berusaha menjelaskan kepada ayahnya mengenai penculikan anak-anak yang dilakukan Abby tetangganya. Ia juga meminta ayahnya untuk memeriksa ruang bawah tanah tetangganya itu. Namun Liam sudah tidak percaya lagi dengan Ben. Bahkan dia menuduh Ben sedang mabuk. Don't move. Saat Sarah membuatkan kopi untuk ayahnya, Ben melihat ada yang aneh dengan tingkahnya. Selain itu, Ben juga melihat bunga di dekat sarang Melayu, sama seperti bunga di dekat rumah Abby. Ternyata iblis kegelapan telah mempengaruhi Sarah. Sadar kalau Sarah dalam pengaruh iblis, Ben kemudian melemparkan garam yang ada di dapur. Saat Ben akan menusuknya, tiba-tiba ayahnya datang memergokinya, dan pastinya hal itu membuat ayahnya semakin marah. Alhasil Ben pun diamankan oleh polisi. Di dalam mobil, Ben melihat Sarah yang dalam pengaruh iblis itu membisik ke telinga salah satu polisi, hingga membuat polisi itu terhipnotis. Ben berusaha memberitahu ayahnya, tapi yang mau bagaimanapun juga ayahnya gak bakal percaya. Kemudian Ben pun dibawa polisi yang telah dibisiki oleh Sarah. Dalam perjalanan, ternyata Ben tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan dibawa ke sebuah pantai. Dan di pantai itu, Ben diseret dan kepalanya ditenggelamkan ke dalam air hingga pingsan. Dari sinilah awal mula Ben mulai teringat semua yang terjadi semenjak ia datang ke rumah ayahnya. Dan ternyata yang menenggelamkan kepala Ben adalah polisi yang dalam pengaruh iblis kegelapan, hingga membuatnya pingsan dan teringat semua kejadian yang dialaminya dari 5 hari yang lalu. Ben pun tiba-tiba tersadar karena mendengar teriakan polisi yang digigit seekor anjing. Polisi itu pun langsung menyodorkan pistolnya ke arah Ben. Ben memohon agar polisi itu tidak menembaknya. Polisi yang diperdaya oleh iblis berusaha untuk mencegah dirinya menembak. Namun karena daya hipnotis terlalu kuat sehingga dia dengan cepat memindahkan pistolnya ke arahnya dan membuat dirinya yang tertembak dan meninggoy. Sementara itu, di sisi lain dia masih kepikiran perkataan Ben tentang ruang bawah tanah tetangganya dan pergi ke ruangan itu untuk memeriksanya. Namun setelah diperiksa, Liam tidak menemukan apapun. Dan saat kembali ke atas, Liam melihatnya berjalan masuk ke dalam rumah. Liam pun diam-diam mengikutinya hingga ke lantai atas. Dan dia dibuat shock saat melihat jasad Ty dan Abby sudah tewas dengan menggenaskan. Di ruangan itu, Liam juga melihat altar persembahan iblis dengan ditempeli foto keluarga Ty dan bahkan keluarganya sendiri. Lalu tiba-tiba dari belakang Sarah menusuknya, yang membuat altar itu jatuh dan perlahan membakar rumah. Dengan kondisi terluka, Liam berusaha melawan Sarah yang dalam pengaruh iblis itu.
Beruntung Ben tiba-tiba datang menyelamatkannya, namun Sarah yang tertembak itu tiba-tiba mengeluarkan tangan iblis dari perutnya. Yeah, we gotta get out of here. Mereka berdua pun melarikan diri menuju ke mobil hingga rumah Tai pun perlahan-lahan mulai terbakar. Saat itu Ben melihat tulisan di tangannya yang tertulis kata Nathan. Ia pun tiba-tiba teringat pujian seorang nenek sewaktu berada di dalam bis 5 hari yang lalu. Ternyata pujian itu bukan ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada adiknya yang bernama Nathan yang ia lupakan selama ini. Jadi selama pingsan di pantai, Ben sama sekali tidak ingat hal yang ia lakukan bersama adiknya, karena ternyata ia sudah terhipnotis oleh iblis kegelapan yang membuat ingatannya tentang Nathan selama ini terlupakan. Ben pun mulai menyadari kalau iblis kegelapanlah yang membuat orang melupakan anak-anak, termasuk dirinya. Ia juga teringat saat Tai melupakan kedua anaknya. Begitu juga Mallory yang juga lupa dengan Lily. Setelah mengingat semua itu, tiba-tiba Ben mendengar teriakan adiknya. Namun sayangnya Nathan telah diculik oleh iblis kegelapan. Ben pun segera menuju ke dalam hutan dengan membawa minyak dan garam bersama dengan Mallory yang kebetulan juga ada di sana mencari adiknya. Di dalam lubang pohon terkutuk itu, Ben mendengar teriakan Nathan. Ia pun langsung menyuruh Mallory menyiramkan minyak dan garam untuk menjebak iblis tersebut. Sementara dia akan masuk ke dalam lubang pohon itu untuk menyelamatkan Lily dan adiknya. Ben juga berpesan agar membakar pohon ini jika dalam 10 menit ia tidak keluar. 10 minutes and you do it, okay? Di dalam lubang itu Ben menemukan Nathan yang terperangkap di lilitan akar pohon, lalu menyuruh Nathan untuk segera keluar secepatnya, sementara ia akan mencari korban lainnya. Tapi tiba-tiba Ben mendengar suara aneh, dan suara itu berasal dari iblis kegelapan yang sedang memakan Dylan. Ben pun segera keluar menyusul Nathan, tapi iblis kegelapan tiba-tiba berada di depannya. Setelah berhasil menyelamatkan adiknya, Ben kemudian kembali untuk menyelamatkan Lily yang juga terperangkap di lilitan akar pohon. Tapi tiba-tiba setelah Lily berhasil dikeluarkan, Mallory menyuruh Nathan dan Lily untuk mencari tempat yang lebih aman. Ben juga berhasil keluar, namun saat kakinya di ujung lubang, iblis itu menariknya. Lalu dari kejauhan tiba-tiba Liam datang menaiki mobil dengan laju yang sangat cepat hingga menabrak iblis tersebut. Di keesokan paginya, Mallory mengunjungi seorang wanita yang sepertinya dokter yang menangani Lily. Wanita itu menjelaskan bahwa keadaan Lily semakin hari semakin membaik. Wanita itu juga menyampaikan pesan dari Lily untuk Mallory, yaitu dia berpesan kalau Mallory harusnya membakar pohon terkutuk itu. Wanita itu bertanya pohon apa yang dimaksud Lily. Mallory pun mengingat kejadian terakhir malam itu, dan ternyata sebelum mereka pulang, Mallory tidak jadi membakar pohonnya. Saat dokter itu menyadarkan Mallory yang sedang melamun, Mallory hanya menjawab kalau itu mungkin hanya mimpi buruk Lily saja. Dia pun kembali menuju ke tempat kerjanya dan mengambil setangkai bunga hias lalu menyelipkan di telinganya. Setelah itu ia membawa 3 orang anak untuk mengikuti latihan di perahu. Saat itu Ben datang berpamitan untuk pergi ke tempat pamannya, karena untuk sementara waktu ayahnya harus dirawat akibat luka yang dialaminya. Mereka pun berpelukan mesra.
Mallory memberikan bunga yang berada di selipan telinganya dan meletakkan di telinga Ben. Mallory mengatakan bunga itu adalah bunga pemberian Lily. However works out, Dad. It was your Uncle Rory for a couple of weeks. Setelah menaiki mobil, Ben mengambil bunga itu dan menciumnya. Namun bunga itu tidak mengeluarkan aroma. Ben sadar kalau ternyata bunga itu adalah bunga palsu. Ia pun menjadi berpikir ke iblis kegelapan yang akan melayukan bunga asli kalau berada di dekatnya. Dia menjadi curiga jika terjadi sesuatu dengan Mallory. Di perahu, Mallory sudah berada bersama 3 orang anak yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan cerita pun berakhir di sini.